Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Nurmalasari dari kelas MPI C2. NIM saya 211101030080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hikmah turunnya Al-Quran secara mutawatir dan sejarah kodifikasi Al-Quran. Nah, hikmah turunnya Al-Quran secara mutawatir. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara mutawatir merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada 14 abad yang lalu. Dalam pembahasan nuzulul Quran, menurut berbagai mazhab, kita telah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah secara langsung pada tanggal 17 Ramadan bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Tujuan dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu sendiri yaitu untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Sebab wahyu yang turun secara bertahap menurut kondisi, peristiwa, dan situasi yang mengiringinya tentu akan lebih kuat menancap dan terkesan di hati sang penerima wahyu. Nah, adapun hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu yaitu 1. Meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Dakwah Rasulullah pada era Makkiyah itu penuh dengan tribulasi berupa celaan, cemoohan, siksaan, dan bahkan pembunuhan. Yang kedua, sebagai tantangan dan mukjizat. Orang-orang musyrik yang berada dalam kesesatan tidak henti-hentinya berupaya melemahkan kaum muslimin. Mereka sering mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh dengan maksud melemahkan kaum muslimin. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal dan memahami. Dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, maka para kaum muslimin menjadi lebih mudah dalam menghafal dan memahaminya. Terlebih ketika ayat itu turun dengan latar belakang dari suatu peristiwa atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, yang keempat, relevan dengan penetapan hukum dan aplikasinya. Sayyid Qutb mengatakan bahwa para sahabatnya adalah generasi yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Karena itu dijuluki dengan Jailul Qur'ani Farid atau generasi Qur'ani yang unik. Selanjutnya, sejarah kodifikasi Al-Quran. Dalam sejarah kodifikasi Al-Quran, mula-mula terjadi perdebatan di antara para sahabat Nabi terkait dengan ide penulisan Al-Quran. Ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Umar bin Khattab mengusulkan agar penulisan Al-Quran dengan alasan para penghafal banyak yang gugur dalam peperangan. Umar bin Khattab mendesak Khalifah Abu Bakar agar segera dilakukan pengumpulan Al-Quran. Semula Abu Bakar merasa enggan karena Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Namun pada akhirnya dengan melihat kenyataan yang ada, Abu Bakar pun bersedia dan berkomitmen dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Maka disusunlah panitia di mana Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai ketua karena di masa Rasulullah SAW Zaid bin Sabit juga sering menuliskan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Zaid dipandang sebagai orang yang paling kompeten dalam penulisan Al-Quran ini. Pada masa Rasulullah masih hidup, penulisan Al-Quran memang tidak mendesak dilakukan karena setiap ada persoalan terkait Al-Quran, beliau langsung mengembalikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun setelah Rasulullah wafat, timbullah berbagai persoalan terkait dengan bacaan Al-Quran yang paling benar. Oleh karena itu, maka penulisan Al-Quran pada masa setelah Rasulullah SAW wafat benar-benar urgen untuk ditulis atau dikodifikasi. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran mulai dikumpulkan dan ditulis di berbagai alat yang mungkin seperti di pelepah kurma, di lembaran kulit hewan, daun lontar, tulang-tulang unta, dan lain sebagainya. Namun, pada masa berikutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan terjadi problematika terkait bacaan Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar tidak dapat menjawab tantangan zaman. Maka Khalifah Utsman membentuk panitia untuk membukukan Al-Quran dengan tujuan meminimalisasi perbedaan antara suku-suku yang ada di kawasan Arab. Lebih dari itu, dengan menjadikan satu pegangan mushaf, maka akan menjadikan kesatuan dalam memahami kalamullah ini baik secara makna maupun bacaan.
Demikianlah materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.